Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan. Hari ini Mas Bro akan mengedukasi untuk pemula-pemula yang percaya. Hati-hati dalam bermain koin micin. Banyak sekali koin micin itu Ponzi scam, tipu menipu, kibul menggibul. Yang namanya meme coin itu projectnya project abal-abal, project bohong-bohong, project tipu-tipu yang orangnya saja anonim ya. Jadi saya jelaskan di sini yang masih percaya dengan project-project please itu yang namanya Anda masih belum belajar sepenuhnya. Yang namanya anonim kok punya project itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan telapak tangan. Project itu penuh dengan modal besar, bakar uang dulu ya. Yang seorang top CMC aja, Justin Sun aja membuat project saja banyak yang terbengkalai, yang ditinggalkan, yang orangnya jelas bukan anonim, apalagi yang anonim seperti ini. Saya rasa sangat hati-hati sekali. Dan saya jelaskan di sini, ini rankingnya makin turun ya. Sekarang sudah 332. Aduh bahaya sekali ya. Market capnya juga makin turun ya, tinggal 940-an ya. Jadi sudah nggak ada 1 triliun lagi. Kalau sudah di bawah 1 triliun artinya sudah banyak ditinggalkan sama holdernya, sudah nggak percaya, nggak ada investornya, ini sudah nggak diminati lagi. Bahaya sekali untuk beli koin-koin seperti ini. Tapi kalau Anda masih percaya mau gambling di koin ini, itu semua keputusan ada di Anda semua. Mas Bro di sini hanya mengedukasi, hanya memberikan peringatan, hanya memberikan informasi. Yang betul saya katakan betul, yang salah saya katakan salah. Saya tidak mengajak Anda untuk menjual aset BRIS dan saya tidak mengajak Anda untuk membeli koin BRIS ini. Mas Bro hanya mereview, memberikan info-info semampu Mas Bro. Saya rasa untuk koin BRIS ini bagi Mas Bro ini ya, Anda bisa berpandangan lain, tuh urusan Anda, sudah tidak layak untuk diinvestasikan. Apabila masuk di bawah kemudian naik, hitung-hitung ini gambling, main game ya. Yang namanya micin itu 99% itu adalah gagal, hanya 1% keberhasilan. Anda ingin bukti Shiba naik karena apa? Bukan karena project. Dulu itu betul-betul micin koin tahun 2021, tapi karena demandnya kuat, tumbangan uang yang tenar pada waktu itu Shiba semua gunggung kebruk, tumblek-blek masuk ke Shiba semua. Dengan demand yang kuat maka Shiba terbang. Tapi sekarang dengan project-project yang nyata, Shiba itu project yang nyata sekarang. Tapi karena sudah banyak yang tidak masuk ke Shiba lagi, market capnya sudah gede, diangkat juga sudah ngos-ngosan, juga sudah tidak bisa naik 10 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat seperti dulu lagi. Padahal dulu nggak ada project bisa naik tinggi, sekarang ada project masih ngos-ngosan. Ini juga yang dibilang meme coin 1000 project, itu kan sudah jelas ngibul, tipu menipu. Masa project semua disikat habis, modalnya aja sell kontrak juga tiap hari ngambil. Mau apa project model semelekete? Ini yang namanya project tipu-tipu ataupun project bohong-bohongan. Saya sama sekali nggak akan percaya dengan project BRIS ini yang namanya anonim. Jadi yang Anda ingin mau masuk ya silakan, saya nggak melarang. Yang mau jual saya juga tidak akan melarang. Saya tidak ngajak jual ataupun ngajak beli, semua urusan Anda yang tanggung resikonya. Saya hanya di sini hanya memberikan review saja, yang mana market capnya juga makin turun, juga rankingnya yang tadinya ratusan sekarang sudah 332, makin hari makin turun. Yang mana BTC naik tinggi, ini pun nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi saya rasa koin-koin seperti ini buat apalah model kita investkan koin-koin seperti ini. Masih mending kita masuk koin-koin yang blue chip, masih banyak. Saya bilang top CMC ya, SRP naik, Cardano naik, Polygon naik, ETH naik, BNB naik, apalagi BTC naik. Anda itu kalau punya uang 10-20 juta masukkan ke BRIS, Anda mengharapkan jutaan persen yang ada harganya turun melorot, hanya halu, hanya mimpi belaka. Tapi ketika naik 4%, 10% di BTC ataupun ETH ataupun top CMC yang lainnya,
maka modal Anda yang 10 juta, 20 juta sama juga marginnya kenaikannya dari modal Anda, keuntungannya sama, walaupun koinnya mungkin berbeda, dapatnya sedikit di top CMC, kalau ini dapatnya banyak, dapat koin banyak tapi nggak ada gunanya, nggak ada harganya, buat apa mending dapat koin sedikit. Akan tetapi yang kita ambil itu bukan koin, kita itu nggak pernah megang koin, tapi keuntungan marginnya. Jadi nominal uang kita itu meningkat, bukan blorot ketika kita masuk di meme coin. Saya rasa paham jelas apa yang saya infokan ini ya. Kita betul-betul harus berhati-hati dalam investasi, terutama para pemula. Jangan asal melihat tetangga kaya dari kripto, teman kaya dari kripto itu yang masuk di bull market tahun 2021 waktunya TP, tapi Anda masuk karena Anda itu hanya halu mendengar dari teman-teman yang kaya ataupun tetangga yang beli mobil, beli rumah bagus karena dapat cuan dari kripto. Tanpa Anda belajar, Anda main masuk, mereka TP, Anda masuk, maka mereka tuh waktunya TP. Anda kan nggak ngerti dia tuh masuk di tahun berapa, barangkali masuk di tahun 2018, 2019 ataupun 2020 pas harganya tinggi. Di tahun 2021 wajar dia panen dan mendapatkan keuntungan karena dia sudah belajar terlebih dahulu. Akan tetapi ini posisinya sama, yang mana tahun 2023 ini 1 tahun lagi menjelang halving BTC, yang mana tahun 2024 di bulan April mulai halving BTC. Biasanya naiknya setelah 1 tahun merangkak pelan-pelan naik daripada semua kripto, yang utama BTC itu 1 tahun seiring berjalannya halving BTC. Jadi nanti tahun 2024 akhir tahun. Jadi ini posisi untuk masuk itu saya rasa sangat tepat untuk investasi di kripto ya. Jadi harus pilih-pilih koin yang bagus-bagus, yang mantap-mantap. Jangan sembarangan percaya sini percaya situ. Anonim itu bahaya ya. Yang bilang RP1, Binance, Brankas, Garasi, itu mana yang ada? Nggak ada. Orang yang cuan banyak itu di BTC. Kita mindsetnya dirubah. Anda masuk 20 juta, 30 juta masuk di BTC, ketika BTC naik 10% juga keuntungannya Anda 10%, walaupun koinnya sedikit, sama dengan keuntungan dari modal Anda. Ketika Anda main di micin ya, naik 10% juga keuntungannya sama 10% dari modal Anda, walaupun koinnya banyak, tidak akan berpengaruh dengan keuntungan yang banyak ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sangat berhati-hati dalam bermain cryptocurrency ya. Kita harus waspada, jangan sembarangan ya. Yang mana koin BRIX ini yang sekarang itu ya, koin yang beredarnya itu masih bisa dikatakan sedikit, belum mencapai 40%, dan pasokannya ini terlalu besar ya, terlalu besar pasokannya. Beda dengan Polygon Matic ataupun PP, itu sudah beredar semua. Masih cepat kenaikan membeli koin yang suplainya sedikit, itu yang pertama. Yang kedua, koin-koin yang sudah suplainya beredar semua, maka kenaikannya akan lebih tinggi. Dan yang depth-nya itu hanya memegang di bawah 10% untuk pemasaran, biasanya seperti itu. Jadi kalau koin-koin yang depth-nya memegang daripada di atas 10% itu sudah dikatakan nggak sehat. Kalau orang cerdas, orang ngerti, yang berpengalaman dalam kripto, orang-orang yang tahu betul di kripto itu nggak akan mau membeli koin yang depth-nya mana dia pegang lebih daripada 10%. Ingin contoh, ingin bukti, waktu itu Indodax di demo, koin kunci itu token Indo, yang mana ketahuan dilihat dari BSC scan itu bahwa depth-nya memegang daripada 70%, itu sangat berbahaya sekali. Makanya token kunci dulu pernah jadi permasalahan, pernah di demo beritanya di Indodax, karena depth-nya itu megang dari lebih daripada 70%. Jadi memang kita harus berhati-hati, harus waspada di dalam main kripto ya. Yang mana yang cuan dulu adalah BTC, ETH, BNB, Solana, Chainlink, itu aja koin yang bagus-bagus ya. Yang di bawah 10.000 kan masih ada. Itu ada Polygon, ada Cardano, ada SRP. Itu barang-barang yang fundamental semua. Rankingnya top CMC 10, yang mana market cap-nya gede. Itu di situ banyak investor, banyak holder. Itu proyek-proyek yang nyata dan progres terus. Apalagi Cardano urusan blockchain saya rasa terkuat. Urusan untuk pembayaran, bayar pembayaran yang teknologinya di
dipakai perbankan, yaitu ada pada SRP ya, yang mana Polygon termasuk layer 2-nya daripada ETH yang paling lama, yang paling bagus, yang paling rame, juga projectnya banyak, bisa masuk Polygon. Itu kalau pas bull market juga kenaikannya tinggi. Kalau yang masih seumur jagung baru kemarin sore, yang market capnya masih kecil, ada potensi naik besar karena belum pernah mengalami bull market, dia lahir di bear market, yaitu Optimus M ataupun daripada ARB. Saya rasa cukup ya untuk info-info ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang pemula-pemula. Yang saya harap yang positifnya diambil, yang buruknya juga ditendang ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang belum subscribe kiranya sudilah untuk meng-subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.